Baik, saudara-saudara, kita selamat berjumpa kembali bersama channelnya Mang Wartin yang selalu santai, tapi serius, bro. Pada kesempatan kali ini, Mang Wartin akan berbagi tentang apa yang sederhana sih sebenarnya, nggak terlalu sulit. Sederhana tapi nggak terlalu sulit. Kita akan membuat simulasi traffic light. Traffic light, bahasa keren itu, bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya lampu lalu lintas. Kalau orang Indramayu nyebutnya lampu merah. Orang Jogja nyebutnya bangjo. Ada sirine dulu, saudara-saudara. Alarm. Ya, tapi sebelum kita lanjutkan, baiknya Anda subscribe dulu. Yang belum subscribe, yang subscribe jangan subscribe, nanti unsubscribe. Like sih boleh, siapa saja boleh like. Komen yang baik-baik saja, yang buruk disimpan saja. Mikul dhuwur mendem jero. Kemudian share bagi sebanyak-banyaknya. Ya, supaya channel ini terus berproses. Ada yang dongol, saudara-saudara. Ya, ini dia. Kita akan bikin simulasi traffic light 4-way, artinya lampu lalu lintas 4 jalur atau perempatan, seperti perempatan Celeng, perempatan Waiki, ya seperti itulah. Ya, seperti Anda ketahui bahwa perempatan itu terdiri dari 4 lampu lalu lintas. Di setiap lampu lalu lintas terdiri dari 3 lampu. Lampu warna merah, lampu warna kuning, lampu warna hijau. Red, yellow, and green. Ya, Ucrit. Red, yellow, and green. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa sih yang piranti utamanya? Ya tentunya karena kita berbasis Arduino Uno, kita gunakan Arduino Uno, di mana seperti yang teman-teman ketahui, Arduino adalah piranti serbaguna yang bisa untuk mengatur proses, di mana dia bisa memproses suatu informasi dan memerintahkan informasi pada output atau menerima input dari sensor misalkan. Ini misalkan ada perempatan, misalkan kita sebut saja ini perempatan mana? Perempatan Waiki atau perempatan Celeng. Tentunya kegunaan lampu lalu lintas adalah untuk mengatur supaya tidak terjadi benturan atau kecelakaan atau tumbukan. Lihat mobil satu, dia berhenti kalau lampunya warna merah. Begitupun lampu di jalur sebaliknya yang berlawanan, dia juga berhenti kalau warnanya merah. Kemudian yang warna kuning di bagian ini dia akan jalan terus karena warnanya green atau hijau. Kalau kuning siap-siap, hati-hati atau siap-siap. Bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan? Nggak banyak bahan-bahannya. Pertama tentu Arduino sebagai piranti pemproses. Kemudian 4 buah LED berwarna merah, 4 buah LED berwarna yellow atau kuning, 4 buah LED berwarna hijau atau green kalau bahasa Inggrisnya. LED red, yellow and green. Kemudian 1 buah papan breadboard, ini papan simulasi di mana di si LED ini kita tancapkan di dalam papan breadboard ini. Kemudian untuk pembebanan supaya arus yang mengalir pada LED ini tidak terlalu besar, kita gunakan resistor yang kecil aja, ukurannya 220 ohm. Ya, satuannya ohm ya kalau resistor. Bagaimana sih cara kerjanya papan breadboard atau breadboard? Ya. Ucrit lebih pintar, dia udah belajar bahasa Inggris ternyata.
Dia digunakan papan ini untuk merancang sebuah rangkaian elektronika yang sederhana. Kalau yang rumit-rumit mungkin agak rumit nanti dipasangnya juga di sini. Jadi nggak malah membantu. Nah, di dalamnya seperti apa sih? Di dalam papan ini sebenarnya seperti ini. Dia sebuah penghantar untuk sebuah kabel atau sebuah kawat di sininya. Jadi yang terhubung. Dia terdiri dari lajur horizontal yang bagian atas ini, kemudian lajur horizontal yang di bagian bawah, tapi sampai setengah-setengah aja nih, bro. Nah, kemudian ada yang lajur vertikal nih, ada 55 lubang. 55 lubang tapi terhubungnya secara secara vertikal. Kemudian putus di tengah, dengan ininya juga 5. Nanti kalau Anda menghubungkan kaki-kaki LED jangan di baris yang sama, di kolom yang sama di sini, nanti short. Harus ini dengan ini misalkan, ini dengan ini misalkan, gitu. Atau loncat ini dengan ini misalkan. Seperti itu, saudara-saudara. Jangan kakinya dipasang pada jalur yang sama. Short, ya, nggak boleh. Ya, dia 2 pasang jalur bawah dan atas terkoneksi secara horizontal. Ya. Ini 5 lubang terkoneksi secara vertikal. Ya, itu prinsip kerja dari breadboard supaya jangan salah masang, nanti kan kasihan komponennya short rusak lagi. Berikutnya polaritas LED. Cara melihat polaritas kaki-kaki LED. Jadi supaya kita saya tampilkan ini supaya tidak salah mana kaki positif, mana kaki negatif. Nanti kalau salah masang short lagi, nggak nyala-nyala, pusing. Ya, kakinya biasanya yang anoda atau yang plus lebih panjang. Ukur saja nanti, pasti lebih panjang yang plus. Yang katoda atau yang negatif lebih pendek. Kalau cara kerja LED nanti biar dijelaskan saja dalam mata kuliah elektronika. Kalau di sini saya menjelaskan yang sederhana saja. Fungsi resistor, ya. Misalkan ini ada rangkaian dari sumber 5 volt, kemudian ke resistor, kaki positif ya, kemudian baru ke ground. Atau sebenarnya bisa saja sih. Ya. Di sini pasang resistornya, tapi yang lebih tepat di sini karena dia sebelum melewati LED arusnya sudah dibebani oleh resistor. Jadi resistor bekerja membatasi jumlah arus yang mengalir melaluinya, bertujuan untuk melindungi komponen dari kerusakan akibat kelebihan beban. Ya, nanti kita akan membuat ini. Lihat di sini ada Arduino Uno, kemudian kita hubungkan sumbernya dari Arduino Uno ini ke power supply, kemudian power supply ke listrik, sumber listrik AC ke PLN misalkan. Yang ini jadinya ini menyala, piranti Arduino ini menyala. Nanti yang 5 volt kita koneksikan pada bagian yang lajur horizontal. Karena ini setengah ya. Ini setengah, harus setengahnya lagi ke sini, jadi dia sudah terhubung nih. Ini terhubung dengan ini bagian atas juga. Ini terhubung, kemudian ini bagian bawah juga. Kemudian kita hubungkan kaki-kakinya seperti ini. Ya, yuk kita akan kita simulasikan pada web laman thinkcad.com. Jadi di web tersebut kita bisa mensimulasikan rangkaian Arduino yang sederhana dan bisa melihat hasilnya. Jadi dia sudah kayak semacam papan piranti Arduino yang sungguhan. Kemudian ada komponen-komponen di situ, komponen elektronika kita bisa simulasikan. Ya, yuk kita lanjutkan pada simulasi pada website dari thinkcad.com. Kemudian bagaimana sih flowchart Arduino pada traffic light controller ini? Nah, ini sih saya akan jelaskan. Kemudian kita mulai start inisialisasi bahwa program akan dimulai, di mana kita perkenalkan fungsi kerjanya adalah H1 M1
H1, K2 dan lain sebagainya itu berfungsi sebagai output. Step ke-1, H1 artinya ini adalah lampu hijau pada lampu merah 1, lampu lalu lintas 1, kemudian M2, M3 dan M4 artinya lampu berwarna merah pada lampu lalu lintas 2, lampu lalu lintas 3 dan lampu lalu lintas 4. Berarti yang cuma nyala pada step 1 adalah bagian hijau dari lampu lalu lintas 1. Kemudian kita delay selama 3 detik. Ini kan karena simulasi 3 detik saja untuk melihatnya, jangan lama-lama. Bisa saja kalau sungguhannya 2 menit ya, atau 60 detik, 1 menit gitu. Kemudian step kedua, habis hijau ya seperti yang di jalan kita lihat di lampu sungguhannya, yaitu lampu kuning yang nyala, ya kan? Ya. Lampu kuning yang nyala, yang lainnya merah semua. Jadi K1 yang nyala, yang ini merah yang nyala. Tunggu 1 detik. Ya, karena lampu kuning nyalanya lebih pendek waktunya dibandingkan dengan lampu yang hijau. Kemudian logika ketiga, step ketiga, M1 yang nyala karena sudah kuning, habis kuning kan merah ya. Iya, merah. Kemudian H2, ya H2-nya berarti hijaunya nyala kan? Betul, hijau nyala, M3 dan M4 nyala. Tunggu 3 detik. Kemudian step keempatnya, habis hijau 2, K2 yang nyala, M1, M3, M4. Kemudian on juga. Tunggu 1 detik. Step 5, karena di sini sudah K2 berarti M1, M2, H3 yang nyala, M4 nyala. Ya, hijau yang bagian 3. Tunggu 3 second lagi, 3 detik lagi. Kemudian step berikutnya, kalau ini habis hijau, lampu yang ketiga berarti kuning yang ketiga atau lampu lalu lintas yang ketiga. Tunggu 1 detik. Kemudian step 7, habis K3 ini berarti M3 merah, M1, M2, M3 merah. Yang hijau adalah H4. Karena hijau tunggu 3 detik. Berarti yang nyala adalah M1, M2, M3, K4 yang nyala. Tunggu 1 detik, kemudian berulang lagi programnya ke sini lagi. Terus di looping terus. Artinya di looping terus. Kalau udah selesai ke sini, looping ulang lagi ke sini. Ulang lagi ke sini ya, muter-muter saja saudara-saudara seterusnya sampai seterusnya. Baik, saudara-saudara, kita akan mulai simulasi traffic light menggunakan Arduino Uno di website Tinkercad. Pertama-tama buka Google untuk mencari misalkan Tinkercad, kemudian enter. Ya, ini di halaman di urutan pertama ada Tinkercad 3D Digital Design with Online CAD. Kita klik. Ya, kita klik, kita tunggu sebentar. Ya, saya langsung masuk di sini. Kalau masuk, bagi Anda yang belum punya akunnya, saya logout dulu. Anda bisa daftar, silakan. Misalkan di sini join now. Kemudian create personal akun. Misalkan Anda buat akun dulu. Kalau saya udah punya akunnya, tinggal sign in with Google. Oke, masuk, loading sebentar. Masuk dengan mengerti. Ya, tunggu sebentar. Masuk ke Tinkercad. Di sini punya akun saya, kemudian di sini di baris ini ada 3D design, ada sirkuit, kode block, listen. Kita pilih yang bagian sirkuit. Kemudian ini ada contoh-contohnya. Ini saya sudah buat. Ini Mangwartim 1 udah saya buat. Coba kita buat dari awal, create new circuit. Ya, create new circuit. Ya, di sini lihat ada basic komponen, ada start simulation, kode, export, and share. Kita di basic komponen ini kita klik, kita lihat Arduino.
Ini ada macam-macam di sini yang sudah ada template-nya yang bisa untuk simulasi blink, analog voltage dan lain sebagainya. Saya pilih yang breadboard. Yang ini kita tahan, drag, pindah ke sini. Oke, untuk mengepaskan kita feedback. Nah, seperti ini. Oke. Kita untuk simulasi traffic light berarti butuh 9 LED dan 9 resistor. Kita ubah di sininya ke basic. Dengan ada LED, ada resistor. Kita buat 3 buah LED. Yang ini kita buat apa? Green. Yang ini kita buat yellow. Nah, udah ada green, ada yellow, ada red. Resistornya juga 3. Tuh, 2, 3. Ini ukurannya bisa kita ganti, ininya pakai ohm saja. Kemudian 220 ohm. Ini juga berapa? 220 ohm, rata ya, tiga-tiganya 220 ohm. Bisa nggak sih di copy? Ini ada tombol kopinya enggak? Oh, enggak ada. Berarti kita pasang LED-nya ke ground. Apa di sini? Loncat apa? Resistornya loncat 1 sini. Ini dengan ground ya. Sebenarnya bisa dibalik kan, misalnya dengan PCC juga bisa, tapi karena sinyal PCC-nya adalah dari kontrol, maka ininya yang di ground. Lihat nih, ini di barisan ground. Kemudian ini lampu merah. Kita geser karena ini dengan ground, berarti ini yang negatif. Yang kuning juga awas. Yang dengan apa namanya resistor dia kaki negatif yang pendek. Ini untuk yang kaki pin 2, ini pin 3, ini pin 4. Kemudian kita buat lagi 1, 2, 3. Ini LED-nya juga 3, 1, 2, 3. Ini apa? Merah, biarin ini. Yellow, ini green. Ini 220 ohm. Ini juga ini nomor 5 220 volt. Awas, ohm diubah ohm, jangan ke kilo ohm, nanti LED-nya redup. Oke, kita pasang lagi di kaki 6 apa namanya 5, 6, 7. 1, 2, 3 sini ya. Oke, kita hubung-hubungkan merah sama yang tadi, kemudian kuning, kemudian yang bagian hijaunya juga kita hubungkan. Nah, sini kita hubungkan kaki positif dari LED ke pin 5, ini pin 6, ini ke pin 7. Kita bikin lagi 2 lagi, 1, 2, 3. Ini sama 220 ohm. Ini juga nilainya kita ganti 220 ohm. Ini juga kita ganti nilainya 220 ohm. Kemudian LED-nya kita juga ambil 3 tuh.
2, 3, biarkan ini yellow, ini green. Nah, kita pasang 3 di sini ya. Awas dengan ground, jangan dengan PCC. Ground itu disimbolkan biasanya dengan warna hitam. Kalau merah dia untuk ke line atau PCC. Ini yang positif, yang negatif dengan resistor. Yang positif ke pin Arduino. Ini dengan 8, ini 9, 10. Oke, kita bikin satu lagi. Ingat, ini diganti lagi 220 ohm. Ini juga sama 220 ohm. Ini juga sama 220 ohm. Kemudian LED-nya juga kita ambil lagi 3. Ini biarkan red, ini yellow, ini green. Oke, yang ini kita pasangkan lagi juga lurus aja dengan ini. Ini juga sama, loncat 1, ini loncat 1, ini sama ya dengan di sampingnya. Kemudian ini yellow, ini red. Ini berapa? 11, ini 12, ini 13. Oke, berarti wiringnya sudah selesai. Berarti ini 1, ini coba kita lihat flowchart programnya. Nah, ini start, kemudian inisialisasi H1, yang pertama step 1 H1, M2, M3, M4 on. Kita kode. Kemudian kita pakai teks aja, continue. Nah, sudah ada di sini. Inisialisasinya berarti kita definisikan aja dulu. Kalau inisialisasi di sini ya, kita definisikan define tanda pagar define yang pertama M1 ya. Ini kan M1 ya. M1 sama dengan kaki 2. Kita copy, Ctrl V, Ctrl V, M1 K1, ini H1, ini di 3, ini di 4. Kita copy saja, loncat 1 sebagai penanda. Ini 2 ya, ini yang bagian ini yang 2. M1 merah 1, merah 2, kuning 2, hijau 2. Kita copy lagi, Ctrl V, merah 3, ini yang bagian 3, K3 dan H3. Kita copy lagi, M4, K4, H4. Oke. Kemudian kata program tadi start, ini startnya kita inisialisasi.
Jadi inisialisasi pin mode M1 misalnya di sini, mode M1 tugasnya sebagai output. Kita copy lagi, Ctrl V, berarti ini K1, copy lagi, H1, kemudian kita copy tiga-tiganya ya, lanjutkan mode dari lampu lalu lintas 2, ini 2 ganti ya, 2 kuning 2 hijau 2, kemudian kita paste, copy lagi, paste di sini, pin mode-nya nih M3, K2 dan K2 sih, K3 sama H3, kita paste lagi, Ctrl V, ini M4, K4, H4, jadi semuanya sebagai output karena dia output digital dari dari Arduino. Ingat step 1, salah sekali sih. Step 1, H1 kita bikin keterangan dulu di sini, /2 M1 apa tadi, kita lihat H1 M2 M3 M4 on, H1 plus M2 plus M3 plus M4 on, artinya dia bernilai 1. Delaynya 3 second. Kita programnya sini digital write, berarti kita tulis M1 tadi apa, low ya, low, ininya hapus dulu, K1 low, kemudian copy saja supaya cepat, Ctrl V, K1 di sini, H1 lihat di sini, H1 high. Oke. Delaynya berapa? Berarti kita copy jadi 4-4-nya harus di step 1 itu ada 12 baris. Jadi ini untuk M2-nya. M2 berarti di M2 yang nyala di bagian lampu lalu lintas 2. M2 high ya. High, low, ininya low. Kita copy lagi yang bagian M3-nya. M3 yang on ya. M3 high, ini 2 diganti dulu, 2, ini 3, ini 3, yang high M3 low, ini berarti H3 low. Berarti satu lagi
M4 yang M4 K4 H4 M4 high ya, M4 high, H4 low. Lihat di sini. Dari 12 baris ini yang nilainya on, yang nilainya high itu H1, M2, M3, M4, yang lainnya low. Itu ini baru apa namanya? Step 1. Kemudian kita buat step 2. Ini kan ada, ini baru step 1. Tunggu 3 detik, berarti ininya 3000. Kok enter. Kemudian kita ke step 2. Lihat di step 2. K1, M2, M3, M4 yang on. K1, M2, M3, M4 yang on. Kita copy saja ininya. Ininya ganti ya. K1, M2, M3, M4 yang on. Kita copy saja yang baris di atasnya, copy. Enter. Ya. Ingat. K1 yang high berarti H1 low. Yang K1 yang high. Lihat di sini. M2 high, M3 high, M4 high. Udah benar ya? Oke. Step 1 ini step 2. Kemudian kita copy kemudian ke step 3. Delaynya tadi berapa kalau yang untuk warna kuning? 1 detik ya. Kemudian yang step 3. Untuk step 3 lihat di sini M1, H2, M3, M4. M1, H2, Ctrl V. Ini salah ya. Yang di copy ini. Copy. Paste ya step 3. M1 berarti ini high. Step 3 itu apa tadi? M1, H2, M3, M4. M1, H2. M1 high, K1 berarti tidak ada di situ, low. H1 low, M2 karena di situ yang nyala H2 berarti ini low. Yang K2 juga low. Berarti H2 yang high. Kemudian M3 on, M4 high. Ya benar, M3 kan high juga. Ini step 3. Kemudian ini di delay enggak? Lihat di sini. Tunggu 3 second. Tunggu 3 second. Ini 1000 ini. Oh, belum ada ya. Tunggu 3 detik. Delay 3 detik. Oke.
Ini baru step 3, kita ke step 4. Kita copy ini, copy 1, 2, 3, 4. Kita lihat step 4. M1, K2, M3, M4. Tunggu 1 detik. M1 bener. Ininya low. M2 bener. Berarti yang K2 high. Ininya kan K2 kan. Nah, ini step 4. Ini step 4. M1 sudah high, K2 high, berarti H2 low dong. Yang M3, M4 sama. M3 high, M4 high. Ini step 4. Delay-nya berapa tadi? Karena K kuning yang nyala, berarti ini 1000. Berarti sekarang ke step 5. Kita lihat di step 5. M1, M2, H3, M4. Berarti H3. M1 high bener. M2 high juga, berarti K2-nya low, berarti M3-nya high. Coba yang di sini. Saya ulang. Step 1, step 2. Ini kan step 2, K2 yang ini salah nih. Kita ulang ya. K2, K1, M2, M3, M4. M1, K1 high, M2 high, M3 high, M4 high. Step 4, M1. Step 3 ini. Step 3 itu lihat di sini. Step 3 M1, H2, M3, M4. M1 H2. M1 bener. H2. Ini high ya, H2. M3 high, M4 high, benar. Ini step 4. Step 4. Lihat di sini. M1, K2, M3, M4. M1 K2, M3, M4. Ini delaynya karena merah 3000. Yang kuning aja yang 1000 ya. Ini copy. Step 4. M1 high, K2 harusnya high. Ini yang low. Yang H2, M3 high, M4 high, benar. Karena K ininya 1000.
Oke, sudah keempat, kita copy empat-empatnya lah ya, supaya jadi 8. Nah ya, jadi 8, Ctrl V. 4 ini sekarang setelah 4 logika kelima, step 5, lihat M1 M2 H3 M4 di H3, M1 M2 H3 M4, M1 ini ganti low, M1 nya high, kemudian M2 high, M3 salah low karena dia H3 high, M4 high, benar. Sekarang karena ini hijau, delaynya 3000, 6, logika 6 atau step ke-6, lihat M1 M2 K3 M4, jadi yang hijau jadi M1 M2 K3 M4. Di sini M1 nya high, K1 nya low, M2 high, K3, M3 nya berarti low, diganti K3 yang high. H3 low, M4 high low. Nah, ke-7, step ke-7, wait, salah buka saya. M1 M2 M3 H4, H4, M1 M2 tadi delaynya berapa sih? Karena kuning 1000, benar. M2 M3 H4, jadi M1 benar, M2 harusnya high, H2 harusnya low, M3 high, M4 low, karena yang high adalah H4. Ya. Sekarang logika ke-8. Lihat logika ke-8. M1, M2, M3, K4. Delay 1 second. M1, M2, terus M2, M3, K4. Ini benar. Satunya adalah M2, salah. M2, K2 harusnya low, M2 harusnya high, M3 harusnya benar high, H4, K4 ini harusnya low karena K4 yang high yang nyala, H4 nyala. Sudah selesai. Kita cek lagi. Step 1, H1, M2, M3, M4 on. Terlihat yang high H1, M2, M3, M4 on. Benar.
Step 2, K1, M2, M3, M4 on. K1 high, bener. M2 high, bener. M3 high, bener. M4 high, bener. Step 3, M1, H2, M3, M4 on. M1 bener, sini high, low, M2 low. H2 high, bener. M3 high, M4 high, bener. Step 4, M1, K2, M3, M4. M1 bener high, K2 high, M3 high, M4 high. Logika kelima, M1, M2, H3, M4. M1 high, M2 high, M3 low, H4 yang H3 yang high, bener. Kemudian M4 high. Step ke-6, M1, M2, K3, M4. M1 high, M2 high, yang bagian ketiga yang K3 yang high, bener. M4 low, bener. M4 high, bener. Step ke-7, M1, M2, M3, H4. M1 high, M2 high, M3 high, yang H4 yang high, bener. Step 8, M1, M2, M3, K4. High, kemudian high, bener. Oke, sekarang kita simulasikan. Start simulation. Kita tunggu sebentar. Baik, setelah semuanya dikoreksi, oh ternyata di sini define-nya juga masih salah. Kita lihat di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita ganti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Sudah, kita start simulation. Ya, hijau, kuning, merah, hijau, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah. Kuning yang ketiga bermasalah. Stop simulation. K2. Nah, yang kedua ini. K2 di sini 6. Benar enggak? Benar. 3000, 1000, 3000, 1000, 3000, 1000, 3000, 1000. Coba kita simulate lagi. Nano K4 high. Ya, udah benar. Stop simulasi lagi, ini matikan dulu. Start simulation. Hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, dan seterusnya. Dan hasil simulasinya sudah benar. Jadi saya kira tinggal diaplikasikan saja pada traffic light yang sebenarnya dengan menggunakan relay untuk misalkan kalau lampunya AC, kalau lampunya LED ya tinggal power supply-nya saja yang disiapkan, harus yang dibutuhkannya supaya lebih terang. Nggak mungkin pakai satu LED kan.
Oke, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bagi teman-teman sekalian, silahkan tanyakan saja di komentar YouTube di bawah ini. Nanti kita akan bahas pada minggu selanjutnya di pertemuan. Nanti prakteknya kita akan, teman-teman coba aja dulu di website ini. Nanti akan diterapkan pada hardware yang sesungguhnya. Jadi teman-teman nanti akan menerapkan pada Arduino yang sesungguhnya, kemudian protoboard atau breadboard yang sesungguhnya, dan LED sesungguhnya, kemudian resistor yang sesungguhnya. Jadi jangan latihan dulu di sini, nanti kalau sudah di sini benar, pasti di sana juga benar. Kemudian cara programnya juga di nanti bisa teman-teman ikuti gitu. Mungkin itu saja untuk minggu ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Jadi jangan puas sampai di sini, karena apapun itu teman-teman harus terus berjuang untuk mencari nilai value yang lebih dan lebih lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.